Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Entrep, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya Zulfar Ahmad Wibowo sebagai staf Biro Entrepreneur BEM Prodi Kimia UNJ tahun 2024, yang mana saya akan memandu Podpreneur untuk episode kedua ini. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan Podpreneur, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi, Podpreneur atau Podcast Entrepreneurship merupakan program kerja dari Biro Entrepreneur BEM Prodi Kimia UNJ yang kemudian dijalankan setiap 3 bulan sekali. Jadi, teman-teman jangan sampai ketinggalan ya untuk terus mendengarkan podcast entrepreneur dari kita. Tema Podpreneur untuk episode kedua ini yaitu Strategies for Balancing Student Responsibilities and Entrepreneurial Ambitions. Dan sekarang kita pastinya sudah kedatangan narasumber yang keren banget nih, yaitu ada Kak Juan sebagai owner dari Dinasti Outdoor. Halo Kak Juan, apakah sudah terhubung? Halo Mas, terhubung Mas. Halo semuanya. Baik, mungkin kita bisa langsung aja nih Kak, dari perkenalan Kakak secara singkat supaya Sobat Entrep yang dari tadi penasaran bisa kenal lebih dekat dengan Kak Juan. Silakan Kak. Baik, halo semuanya teman-teman. Salam kenal, saya Juan Ibnu Kasir. Bisa dipanggil Juan aja. Oke. Salam kenal, saya owner dari Dinasti Outdoor. Kali ini yang kebetulan jadi narasumbernya saya Mas ya. Ya, kita berbagi sharing-sharing lah. Kita nggak mempergurui atau apa, kita sharing-sharing aja. Berbagi ilmu. Siapa tahu kalian semua yang punya pikiran lah, ide-ide bisa dikembangkan mulai dari bisnis kecil ya. Oke. Oke, baik Kak. Langsung aja nih Kak. Untuk yang pertama, yang latar belakangi Kakak. Baik Mas, untuk pertanyaannya bagaimana tertarik ya? Eh, Gini Mas, di awal itu saya apa ya, hobi, cuman hobi, sekedar hobi ya. Di tahun berapa ya, 2014 15 lah, pas semenjak saya SMP itu saya udah tertarik dengan barang branded, ya kan, istilah kata mah branded lah ya, yang ternama gitu. Jadi ya awalnya kita coba-coba, kita hobi, dan lama-kelamaan hobi itu bisa menghasilkan duit. Kalau pekerjaan dengan hobi itu jadinya gimana, asik lah pokoknya. Jadi nggak kerasa capeknya Mas, betul. Mungkin yang melatar belakangi saya itu ya singkatnya karena hobi aja sih. Wah, dari hobi ya Kak. Emang ya kalau kalau Baik Mas. kalau kerjaan sama hobi itu selaras, udah pasti enak banget Kak. Enak Kak, enak Iya, banget pokoknya kita iya. jalanin jadi nggak capek lah. Ya senang karena Betul. bawahnya senang Kak. Betul. Oke, kita lanjut ya Kak. Kalau Siap ngomongin Mas. bisnis, pasti nggak jauh nih Kak dari peluang. Kalau dari Kakak sendiri, gimana nih cara Kak Juan agar mendapatkan peluang ataupun kesempatan dalam memulai bisnis Kakak? Gimana peluang ya? Pertama ya Mas, saya itu dengan niat. Lanjut kita terus modal, modal juga. Lalu kita jalankan ide-ide kita selaraskan kan, baru kita kembangkan lagi, kembangkan. Gimana nih caranya? Nah, itu saya pernah belajar kewirausahaan ya. Itu saya cuman nerapin yang kata-kata dosen saya lah. Itu cuman yang masalah promosi, terus tempat, promo dan lain-lain lah. Pokoknya ada 4, lupa saya. Karena udah lama. Nah, di awal itu saya eee, buka peluang usaha buat saya sendiri. Dulu saya sebelum jualan second impor itu Mas, saya jual-jualan HP kayak counter-counter gitu. Emang basic saya itu apa ya, memang hobi berjualan lah. Karena kan berjualan juga itu termasuk sunnah Nabi ya kan? Betul Nabi kan? kan? Sunnah Iya. Nabi. Ya, peluang saya terus apa ya, upgrade diri saya sendiri untuk produktivitas waktu saya. Bukan pertama itu ya kita nggak ngejalanin ini nih, nggak harus ngasilin duit, pokoknya kita jalanin aja dulu Mas. Jalanin jalanin pokoknya, kita terapin lah berbagai ilmu yang dikasih tahu dosen, masukan teman-teman semua.
terus kita pelajari dari sekarang kan zamannya media sosial. Dengan zaman media sosial kita bisa curahin ide-ide kita di media sosial sosial itu. Pokoknya apapun itu bisa kita kembangkan lah, tapi dengan cara-cara yang apa, cara-cara kita. Kita harus tahu caranya, harus tahu pokoknya upgrade terus diri kita, produktivitas waktu kita, supaya apa, supaya kita bisa meluangkan semua ide-ide kita, Mas, gitu. Jadi ya awalnya coba-coba, dari hobi coba lagi. Nah kita ya itu, meluangkan ide-ide hobi kita aja, gimana caranya kita hobi menghasilkan duit, gitu aja, Mas. Oke, wih, keren Kakak. Iya, Oke, baik kita lanjut ya Kak. siap, Nih Mas. kan kita kan kuliah, tugas, organisasi, kan gitu kan ya Kak. Susah nih bagi waktunya. Nah, kira-kira dari Kakak sendiri gimana nih tips untuk membagi waktu antara tugas kuliah, organisasi, dan bisnis? Silahkan Kak. Tipsnya ya, tipsnya, sesuai pengalaman saya aja ya, Mas, ya. Enggak saya lebih-lebihkan atau Baik, kurang-kurangin lah. ya, ya. Cara luangin waktu ya antara bisnis, kuliah, dan organisasi, ya Iya kan. Kak, Itu iya. sama aja, jadi gini, pertama ya, kita kita kan kuliah cuman 1 semester taruhlah 5 bulan, ya kan. Di dalam jangka 5 bulan itu kita pasti ada organisasi atau kuliahan pasti setiap minggu itu kuliah, nggak setiap hari, betul kan, Mas? Nggak setiap hari kita kuliah. Pasti ada libur 3 hari, 2 hari, ya kan? Nah, kita gimana caranya produktivitas waktu, balik lagi produktivitas waktu kita. Gimana, kita apa, waktu kita digunakan secara baik lah pokoknya di awal-awal itu. Apalagi kita kan dalam organisasi, kita cara pengalaman saya meluangkan waktu saya itu gitu, 6 bulan, waktu kuliah itu 6 bulan, paling mentok-mentok itu 5 bulan, dan sebulan atau 2 bulan itu libur. Nah, dalam seminggu itu Mas, 1 bulan dalam seminggu itu pasti libur ada 5 hari. Nah, karena rumah saya jauh ya dari Purwokerto ke Jakarta. Saya kan kuliah di UIN Saizu, Purwokerto ya kan. Siapa tahu ada yang belum tahu itu di Purwokerto di Banyumas, dekat dekat Unsut lah ya. Nah, Maksud. itu dari saya asli itu Jakarta, saya rumahnya di Cilincing, ya Tanjung Priuk lah terkenalnya. Itu Oh, kadang saya Cilincing. Mas iya, Cilincing. Itu pengalaman saya di semester 3 saya ngembangin usaha itu dari 2020. Sebelumnya kan cuman hobi-hobi biasa ya kan, Mas. Lalu saya, cara ngatur waktunya ya gitu, seminggu saya kadang sebulan balik. Kadang saya ngambil waktu libur, dalam 1 semester itu kan maksimal banget absen itu 4 kali. Kita bolos kuliah kita bolos kuliah itu bukan karena buat main-main. Kita bolos kuliah ada hitung-hitungan ya, kayak saya kan punya toko juga. Jadi saya sendiri pribadi harus, ngontrol lah toko saya, barangnya masih ada atau tidak. Nah, kadang itu dalam sebulan semua pelajaran kadang kan ada 24 SKS, 8 matkul lah, 7, 8. Itu semuanya saya absenin, Mas. Dalam 1 minggu itu saya pulang ke rumah, dalam 1 bulan. Kadang kan 2 bulan sekali saya pulang ke rumah. Pokoknya bolak-balik dari sini ke Jakarta, ya gitulah. Balik lagi, gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Dulu pengalaman saya begitu. Pokoknya ada waktu renggang, saya lah balik dulu lah ke Jakarta. Saya cari barang buat dijual lagi sama karyawan saya lah, hitungannya karyawan. Karena kita kan mantau dari jauh. Sekarang kan itu zaman media sosial, semua media sosial itu harus benar-benar dikembangkan lah. Ide-ide kita curahkan semuanya di situ, Mas. Antara bisnis waktu apalagi organisasi. Saya juga dulu semester 4 atau 3 itu, saya masuk HMJ. Itu bener-bener, wah waktunya masih ngepres banget. Udah saya kan masuk, eee, Ekowir, ekonomi bisnis kewirausahaan juga. Karena kan selaras lah sama ide-ide pemikiran saya gitu kan.
Saya coba masuk situ, saya kembangkan dan alhamdulillah sampai selesai. Nah, situ saya buka apa ya, kita coba buka stand dan segala macam lah kita jual, kita kerja sama kopi-kopi lain, coffee shop gitu. Nah, ya itu kita bagi waktu, pokoknya waktu itu kuliah pasti dari pagi sampai malam doang. Dan seminggu itu cuman ya maksimal-maksimal 6 hari atau 5 hari lah, 5 hari maksimal kuliah. Nah, gimana kita caranya, menggunakan waktu sebaik-baiknya. Pokoknya pikiran kita aja, kita harus langkah ke mana, maju ke mana, pokoknya sesuai pribadi kita sendiri. Pokoknya kita harus pertama itu harus niat banget, Mas. Kalau nggak niat banget namanya usaha itu pasti gagal. Dan usaha ingat, usaha itu ya intinya, kita jangan, terlalu apa ya, terlalu wah jangan. Usaha itu untung cuman bonus. Kita yang dilihat, "Wah rugi nih, rugi," kayak gitu. Biar kita terus jalan-jalan maju, pikiran kita maju ke depan 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 terus gitu, Mas. Untuk cara mengatur waktu gitu ya, tipsnya. Baik, Kak. Oh, berarti selalu antisipasi akan kegagalan ya, Kak, tadi. Betul. Oke, karena tadi kegagalan ini pasti kan banyak cara untuk mengantisipasi kegagalan tersebut gimana, Kak? Kan dari orang kan pasti ada untungnya, ada kegagalannya. Pasti solusi untuk mengatasi kegagalan itu gimana ya, Kak? Oh ya, baik cara mengatasi kegagalan. Kalau cara mengatasi, gimana ya, saya juga pernah sih, tahun inilah malah saya, bukan gagal, itu namanya kalau usaha itu, ada naik ada turun, ya kan. Dikala kita naik, naik, kalau kita turun, turun. Apalagi zaman sekarang, Mas. Dulu di tahun 2020 saya bangun usaha itu coba kan, coba. Nah, tahun 2022 saya itu usahanya bisnisnya naik pesat. Pokoknya keuntungan itu berkali lipat-lipat pas di zaman Covid. Karena apa? Pas di zaman Covid itu orang-orang nggak boleh keluar kan, lockdown, istilah kata lockdown. Nggak boleh ke mana-mana, semua ditutup akses. Saya sebagai pokoknya kita harus ngatur waktu. Gimana di rumah caranya dapat duit. Dulu saya counter Mas, jual-jual HP lah, tahu lah COD-COD HP gitu. Pokoknya dulu apa aja kita lakuin lah buat biar nggak minta orang tua ya kan. Nah, Iya. iya, lanjut lagi di 2020, 2022 saya berkembang pesat. Nah, tahun 2024 sekarang, ini barang saya belum turun-turun. Nah, itu namanya lagi turun. Istilah kata ya, kita mengantisipasi kegagalan. Mengantisipasi kegagalannya gimana, Mas? Oh, jadi gini, kita mengantisipasi kegagalannya, kita di tahun ini 2024 akhir, saya kan bulan apa ya, udah nggak barang belum masuk itu di bulan Mei. Juli, di bulan Juli, belum masuk. Jadi kita ya yang seadanya, Mas. Saya kan biasa ngambil barang itu di luar negeri, ya kan, dari luar negeri, karena Buat saya kan mainnya impor. Ya. impor barang. Sebelumnya teman-teman biar tahu ya, Dinasti Outdoor itu pokoknya jualan second impor, ya thrifting lah istilah kata sekarang lah, Nah, yang lagi thrifting. booming-booming ya kan, Iya, iya, iya. yang lagi booming. Nah, Dinasti Outdoor itu, mencakup pergunungan yang kayak jaket gunung, celana gunung, topi gunung, sepatu gunung pun ada. Nah, kita ini lagi mencoba, ada yang namanya toko saya sendiri nih, saya baru banget buka, belum launching, baru buka aja. Itu yang ada namanya, By Dynasty, By Dynasty. Itu kalau itu jualannya pokoknya segala macam itu dijual, ada kaos, kaos polo, kali aja kakak-kakak semuanya atau mas-mas ya kan, yang nyari kaos-kaos oblong, kaos polo, nanti di saya aja, ya kan. Pokoknya harga launching itu gampang. Balik lagi ya, kita cara mengantisipasinya. Kita harus benar-benar bisa, me-manage keuangan. Manusia itu ya, bukan manusia saya sendiri ya, saya pribadi juga ya. Saya pribadi juga kadang me-manage duit itu, wah susah Mas.
Yang pertama tuh usaha harus memanage keuangan dan promosi, itu yang paling penting, Mas. Kalau kita sendiri susah memanage keuangan ya, wah susah lah. Jadi semua-semua itu, nggak kebagi-bagi antara duit modal, profit, atau dan lain-lain lah, pokoknya nggak ketata. Saya biasanya itu caranya gini, saya biasa sebulan atau 2 bulan sekali itu pasti belanja. Sebulan atau 2 bulan sekali itu pasti belanja. Sekiranya barang bakalan habis nih, saya juga kadang ngelihat stok-stok ya, Mas. Kita kan kalau belanja ngelihat stok, ini bulan depan bakalan ada atau enggak. Kita kan nanya dulu sama supplier ya kan. Supplier-nya nanya, "Oh ini paling Mas, bulan depan kemungkinan nggak ada." Nah, di bulan sebelumnya kita belanja dulu yang banyak, Mas. Udah habisin aja duit di belanjaan itu. Namanya usaha pakaian itu nggak bakal basi. Kalau pengusaha gini, Mas, bukan pengusaha lah, usaha lah pokoknya. Usaha itu kalau kita punya barang, kita nggak pusing, tapi yang bikin pusing itu kalau kita punya barang dan megang duit banyak, itu yang pusing. Karena nanti kita nggak bisa jualan. Ya gitu aja mungkin, Mas, cara mengantisipasinya ya pastinya itu manage keuangan kita. Gimana cara pengelolaan keuangan kita, cara pengelolaan barang kita, dan cara perkiraan barang itu bakalan ada atau enggak, gitu, Mas. Baik. Berarti intinya tadi dari memanage keuangan ya, Kak? Ya, Mas, Biar dong keuangan. sukses. Oke, lanjut nih, Kak. Tadi kan memanage keuangan nih, Kak. Berarti kan ada penentuan harga jual, harga beli gitu dong, Kak. Iya, Nah, di pasaran itu pasti banyak itu yang namanya pesaing, Kak. Itu kalau udah pesaing pasti harganya udah main iya. harga jual, Kak. Nah, strategi Kakak ini untuk menentukan harga jual itu bagaimana, Kak? Dengan persaingan yang kompetitif ini. Untuk, apa ya, untuk pesaing lah ya, untuk harga market semua kan pasti banyak tuh yang buka buka jaket gunung atau semuanya itu pasti orang lain juga ada. Tapi yang kita harus punya gini, Mas, kita usaha itu harus memiliki citra yang berbeda lah, taruh ya kan, biar bisa dilihat orang, "Wah, toko ini lebih menarik nih, lebih murah atau lebih bagus-bagus barangnya." Nah, dan kalau di Dinasti Outdoor itu kita nggak jual barang yang kualitasnya ku kurang lah, istilah kata kualitasnya kurang. Jadi Dinasti Outdoor itu untuk persaingan market-nya, kita nggak ngebanting harga, kita nggak promosi segala macam lah, pokoknya kita mainin kualitas. Kalau kualitas kita bagus, pasti orang juga senang walaupun kayak Masnya beli di mall, Masnya lebih milih di mall atau di samping jalan? Pastinya milih di mall walaupun rada mahal ya, Mas, buat jangka panjang lah, gitu ya kan. Iya, iya. Buat Hmm. jangka panjang pastinya milih di mall. Ya sama kayak Dinasti Outdoor. Dinasti Outdoor menjual yang kualitasnya grade A lah, ibarat kata mah grade A. Kualitas yang paling baik lah buat customer, biar customer nih kalau mau sekali beli lagi beli lagi. Nah, dulu di awal itu saya ngembanginnya itu pakai promosi diskon, namanya diskon. Kan kayak saya pernah diomongin kan dosen saya pernah ini juga Mas, cerita sama dosen. Saya dekat juga, cerita saya punya usaha Pak, begini begini begini. Oh iya, coba kembangin ini kata, 7P, apa ya 7P, saya juga lupa pokoknya, 4P. Nah, saya kembangin lah, saya seingat Mmm, saya coba promosi, Mas. Itu saya sebelumnya itu nggak pernah promosi sama sekali. Nah, saya coba promosi tahun 2022, saya main, Instagram, pertama banget saya main itu Shopee. Saya coba nge-live di Shopee, saya nge-live pokoknya konsisten pagi sama malam. Pagi dan malam saya konsisten nge-live di Shopee. Dan alhamdulillah persaingan market bukan soal harga dan kualitas juga. Persaingan market soal kita ketenaran, Mas. Orang itu harus tahu, wah
yang jualan ini Dinasti Outdoor kayak gitu, ketenaran. Jadi saya nge-lab pagi dan malam konsisten biar nama saya naik naik terus berkembang ya kan. Baru setelah itu kita coba promosi. Otomatis namanya customer kan pasti mau barang murah dan pertama beli di toko itu ya, kalau pertama banget kayak saya nih, saya pribadi misalkan, saya mau beli di toko A, ada toko B. Ini toko B ini langganan saya, nah toko A ini toko baru. Nah otomatis saya mau nyoba di toko baru ya Mas, yang, oh harganya murah nih, kita coba kan. Nah, toko A ini mengadakan promosi dia, pakai diskon. Promosi, apa ya, launching lah, taruhlah promosi launching, buat dia mengenalkan barang dia bahwa barang dia kualitasnya bagus nih. Nah, yang namanya toko kalau udah kualitasnya terkenal bagus, itu mau dikasih patokan harga berapapun pasti customer itu bakal balik lagi ke situ, Mas. Soalnya saya sepengalaman saya begitu, udah saya terapin banget. Kita coba mainkan harga di awal. Ya taruhlah customer itu seneng, walaupun 3 bulan atau berapa bulan sekali kita cobain harga sale-sale-an namanya, flash sale lah, ibarat kata flash sale. Supaya yang customer yang belum pernah beli ini, tahu barang kita. Nah, dan akhirnya dia tahu barang kita, nah dia pasti balik lagi Mas, kalau barangnya, "Wah ini barangnya bagus nih Dinasti Outdoor." Ah, ke Dinasti Outdoor lagi lah, tidak mengecewakan, harganya juga bisa bersaing gitu kan. Ya pokoknya untuk persaingan market, ide-ide kita aja, kita curahin semua. Kita pelajarin itu Mas, media sosial, kita promosi juga iya, mainin media sosial, aktif media sosial itu paling paling apa ya, di zaman sekarang aktif media sosial itu paling utama pokoknya Mas, sama promosi lah, itu aja. Kalau mau usaha pokoknya sekarang mainkan media sosial, mainkan promosi, selesai, itu usaha. Oke, jadi promosi ya Kak. Iya, Jadi membangun reputasi sama popularitas. reputasi. Oke, Iya, baik. nge-branding lah ibarat kata. Branding. Oke, tadi kan kakak bilang ngeimpor dari luar ya kak. Iya. Nah, itu bagaimana cara kakak membangun jaringan biar sampai kayak ngeimpor dari luar gitu kak? Gimana itu kak caranya? Oh gini Mas, saya itu pertama kan ngambil dari, sebut aja lah Pasar Senen, orang tahu lah, pusat thrifting itu di Pasar Senen. Enggak ada Pasar Senen, kita bisa ngambil di Gede Bage itu di Bandung. Siapa tahu ada yang mau usaha ya Mas ya. Saya kasih tahu di awal itu saya ngambil di Pasar Senen, kalau di Pasar Senen nggak ada, kita ngambil di Bandung Gede Bage. Dulu saya muter-muter terus Mas. Sebelum kita bisa ngimpor dari luar gitu kan, luar negeri langsung. Saya dulu kan deket, saya komunikasi sama orang Pasar Senen. Kan ada di Pasar Senen itu bos-bosnya lah, bos-bos bal namanya. Saya coba komunikasi komunikasi, beberapa bulan gitu kan, akhirnya saya dapat koneksi, kita ngobrol, nah kita coba, saya ngambil dari luar, "Bisa nggak nih, Bang?" "Nggak bisa Bang, paling ngambil balnya aja dari Senen, nanti dikirim ke rumah." Nah itu. Kemudian saya sepengalaman saya, kemudian saya ngobrol terus tuh. Nah ada yang deket lah, satu orang bos bal, ada, itu sampai sekarang saya masih komunikasi. Itu saya ngobrol, nah dia kan seneng sama anak muda yang mau usaha gitu. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol-ngobrol, nah dulu saya itu ada modal lumayan besar Mas. Di tahun 2023 itu lumayan besar, jadi saya ditawarin, "Mas, lu daripada ngambil di sini, mending lu ngambil di luar aja. Harganya lumayan murah dan lu bisa jadi bisa jadi tangan pertama hitungannya, Mas." Nah, akhirnya saya dikasih nomornya, itu sama orang orang mana ya, Malaysia Malaysia. Saya coba ngambil 2 bal, saya coba ngambil 2 bal. Setelah itu
saya kan khawatir ya Mas, di luar negeri namanya kan jauh banget. Nah, saya itu barang sebulan ya, landingnya sebulan. Kirim dari sono ke Indo itu sebulan. Sebulan baru sampai. Nah, itu sebelum sebulan namanya saya biasa ngambil dari Senin langsung bisa dijual kan, pulang langsung bisa dijual. Nah, dari luar negeri nunggu sebulan. Nah, saya ke Senin lah nanya, "Bang, kok ini lama banget ya datangnya? Masa sampai hampir sebulan gitu?" Panik saya kan, panik. Iya. Baru baru bos Bale bilang, "Udah aman, tenang aja." Nah, akhirnya saya dapat koneksi tuh. Nah, alhamdulillah barang landing, saya terus-menerus ngambil ke dia, dan dia masukin saya grup, adalah grup Asia, barang impor gitu ya kan, dimasukin lah, dan alhamdulillah di situ dapat koneksi-koneksi lah, Mas. Jadi banyak koneksi kita ya, intinya koneksi itu kita ngomong aja, ngobrol asik ya kan, cerita-cerita, nggak usah jaim lah, gitu ibarat kata, Mas. Ya itu kali, Mas, Oke. Dari bos-bos pasar Senen berarti ya koneksinya tadi. koneksi. Yang penting komunikasi lah kita. Komunikasi Kalau baik. kita gaulnya mah asikin aja ya kan. Iya. Oke Kak. Ini ada sisa satu pertanyaan lagi nih Kak untuk Kak Siap, Mas. Juan. Jadi boleh dong Kak kasih saran bisnis untuk sobat entrep walaupun bukan dari jurusan bisnis, untuk yang sobat-sobat entrepreneur tapi tetap bisa percaya diri itu Kak untuk termotivasi usahanya. Silakan Kak. Untuk teman-teman semua ya yang ingin usaha lah, walaupun sekarang kerjaan itu susah ya, Mas, ya. Tapi yang paling gampang itu usaha, asli. Kita kalau kerja sama orang itu gaji udah ditentuin, tapi kalau kita usaha sendiri, kita yang nentuin gajinya. Betul, Mas? Iya, Iya. betul Jadi Kak. gini lah, motivasi kita sharing-sharing aja sedikit Ya. lah. Saya ya dulu itu ya berawal dari hobi. Kalau semisalkan Mas atau Kakak nggak hobi, ya mau nggak mau usaha dipaksain lah biar jadi hobi. Lama-lama sebelum kita melakukan sesuatu, cintailah sesuatu itu dulu, Mas. Iya Kak. Kalau ibarat kata mah ya, pokoknya kita cinta dulu sama pekerjaan itu, baru kita kerjain itu, nikmat, Mas, nggak capek. Motivasinya mungkin gini, Mas, bisa dicoba entah usaha apapun itu, makanan atau lebih coba terus dari nol lah. Hidup itu step by step. Namanya rezeki ya kan, takdir Tuhan itu udah ditentukan, tapi yang menentukan diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara usaha. Makanya, pokoknya di zaman sekarang itu usaha itu paling enak. Kalau mau lebih detail lagi tips and trick, ya kalau mau usaha misalkan Mas, misalkan ya Mas ya, "Mas, saya mau usaha thrifting kayak di barang banyak di rumah kok, ada barang baru sampai ya kan, entar kalau mau usaha ada, Dinas Outdoor juga bisa, apa, menyediakan paket usaha buat yang baru merintis. Pokoknya niat itu ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil pokoknya. Pokoknya buat teman-teman semua, yang mau punya pikiran usaha, ayo gerak, jalanin. Jangan cuman punya pikirannya doang, tapi nggak di ini, masih nggak dikembangkan gitu ya, nggak diterapkan lah. Kalau punya pikiran doang tanpa diterapkan itu sama aja bohong. Kayak kita tidur tapi mengharapkan duit, bohong, nggak bakal mau dapat dari mana. Kalau misalnya kita punya pikiran nih, kita mau tidur punya pikiran, "Ah, gue mau usaha lah." Cari usaha, oh ada nih usaha makanan lumayan lah, kecil-kecilan jual bakso atau jual apa, jalanin aja terus. Zaman media sosial lebih gampang Mas tenarnya, bener, lebih gampang tenarnya. Kita posting terus bertahap, kita promosiin, kita, share teman ya, "Teman tolong dong share ini dong, nanti gua kasih sekian." Ya kan nggak apa-apa, satu bakso lah, namanya temen kan, kasih satu bakso juga seneng, Mas. Nah, di-share lah sama teman, di-share lagi, lama-lama namanya usaha itu Mas, tidak akan mengkhianati hasil, Oke. gitu Mas. Oke Kak.
Jadi emang harus mencintai pekerjaan dulu ya Kak. Betul Mas. Mencintai pekerjaan. Terus kalau udah jalan, usahain dijalanin dulu aja. Iya betul. Dia Oke. diterapin lah, niat niat, usaha diterapin pokoknya jalan, maju terus pantang mundur Mas. Hmm. Karena kita kan perintis bukan pewaris. Iya. Ih, keren, keren, keren. Wah, banyak banget nih cerita informasi sama pengalaman dari kakak. Seru-seru banget semuanya. Seru ya. Oke, semoga Podpreneur episode kedua ini bermanfaat untuk kita semua ini. Dan juga terima kasih nih untuk Kak Juan. Udah mau meluangkan waktunya sharing-sharing pengalaman kepada Sobat Entrep. Nah, buat Sobat Entrep yang kepo, bisa cek Instagramnya Kak Juan di dinasti_outdoor. Mungkin boleh Kak, silakan Kakak untuk mempromosikan sosial media dan juga usaha yang Kakak punya. Silahkan Kak. Baik, terima kasih Mas. Ya saya juga senang banget bisa diundang di acara entrepreneur ini ya kan, walaupun saya masih usaha kecil-kecilan, masih kelas ke bawah ya. Terima kasih banyak untuk, teman-teman UNJ semua, salam kenal, mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan lain ya kan, bertemu lagi secara langsung, kalau sekarang kan via online, mudah-mudahan kita bisa bertemu secara offline, bisa ngopi bareng ya kan, ngopi bareng. Ya saya di sini saya sebagai owner Dinasti Outdoor itu, eee, menjual segala jenis pakaian impor, ya istilah kata sekarang itu thrifting. Pokoknya kalau mau nyari jaket gunung, sepatu gunung, celana gunung, topi gunung, tas gunung, kaos oblong, kaos polo, di Dinasti Outdoor aja. Pokoknya tenang aja, harga, kualitas nomor satu dah, Yes. gitu Mas. Terima kasih Mas ya. Oke, terima kasih Kak. Baik, untuk Sobat Entrep, jangan lupa untuk dikepoin nih Instagramnya Kak Juan, karena pasti bakal ada banyak inovasi yang lebih keren dari Kak Juan. Oh ya Mas, untuk Instagram itu hati-hati ya penipuan, kadang takutnya ada penipuan. Instagram kita cuman satu, Dinasti pakai i_outdoor. Oh, Untuk TikTok Dinasti sama _outdoor. Pokoknya, hati-hati penipuan zaman sekarang ya kan Mas, lebih teliti, buyer apa, lebih pinter lah, teliti lagi. oke. Baik Kak, terima kasih atas sarannya tadi. Baik, sekian Podpreneur episode kedua kali ini. Saya Zulfar Ahmad Wibowo pamit undur diri. Sampai jumpa di Podpreneur episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.